ke bawah sini. Ya, semoga berhasil ya. Kalau yang di bawah ini kan untuk tombol yang kita buat yang barusan ya, kan bilangan ganjil. Kalau yang di atas kan untuk deret angka sudah kita hapus. Oke, coba kita eksekusi, tapi ini kita delete dulu supaya kelihatan. Oke, coba ya kita lihat bahasa programnya. Dia akan menuliskan pada sheet 1 sel I,1, berarti akan dituliskan dari A1 tadi. Oke, coba kita eksekusi. Dia muncul ini input box ya. Kita buat value-nya tadi 100. Oke, ya muncul dia ya sampai 199. Jadi saya mau sampaikan di sini adalah bahasa programnya kita bisa ubah semau kita gitu. Kita pengennya seperti apa, karena memang bahasa program itu sama seperti merancang atau menggambar. Ya, merancang atau menggambar. Nah, kalau menggambar itu adalah kreasi masing-masing individu kan gitu. Kita bisa punya tujuan yang sama, ya, tujuan sama dengan cara yang berbeda. Kan gitu. Kan sama seperti tadi ya, ada yang simple tadi ya, menuliskannya simple, ada yang menuliskannya itu agak jelimet, tapi tujuannya sama, adalah menuliskan angka ganjil, bilangan ganjil ya, dari A1 sampai ke A100, ini kan sampai ke 100, A100. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Menuliskan deret ini itu ini ya, menjadi dasar kalian membuat tugasnya nanti ya, membuat tugasnya nanti. Oke, sekarang kita kalau nggak ada pertanyaan ya, saya ini lagi, saya ulang lagi, bukan ulang, saya next step lah gitu ya, next step. Sebetulnya ini ada materi yang satu lagi ya, button and message box. Jadi ini yang tadi ya, yang input box tadi itu, yang saya menuliskan angka 100 tadi itu ya. Ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sulit, karena kalau bahasa program kan kayak yang menuliskan bilangan ganjil, deret angka, itu kan kita perlu mikir ya, polanya seperti apa gitu, rumusannya seperti apa. Yang tadi rumusan I dikali 2 dikurang 1 ya untuk bahasa ganjil, untuk apa, angka-angka ganjil, itu kan kita perlu mikir ya polanya seperti apa gitu, biar bisa nanti tertuliskan jadi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu kan kita perlu mikir. Kalau ini yang message box ini dia hanya kayak apa ya, kayak mau nampilin sesuatu aja gitu. Saya rasa ini nggak usah saya sampaikan, tinggal nanti kalian baca-baca saja, bisa dicoba-coba juga lah gitu ya. Nah, yang ini, yang input box tadi nih ya, input box. Kan tadi sudah saya tunjukkan juga tadi ya di apa namanya, di Excel tadi, yang deret bilangan tadi. Oke. Jadi kita coba, sekarang kita coba apa namanya? Coba membuat grafik lah dari sini ya, membuat grafik. Kalau bilangan prima ya, bilangan prima ini rumusannya ada juga ya, rumusannya. Bilangan prima kalian ini ya, tahu kan bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu apa? Bilangan yang tidak bisa dibagi, Pak. Bilangan yang tidak bisa dibagi. Hmm.
Bisa lah, masih bisa dibagi. Kurang lengkap. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya yang bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri, Pak. dan satu. dan satu, ya. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri, tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang lain, ya kan? Jadi bilangan prima itu, yang termasuk bilangan prima itu adalah angka dimulai dari angka 2, Pak. 2 ya. Angka 1 tidak termasuk ya. 2, 3 3, dan 5. angka 2 itu adalah satu-satunya bilangan genap, kan gitu. 2, 3, 5, 7 baru lompat ke 11 gitu ya kan. Karena 9 itu bisa dibagi dengan 3. Nah, itu kan lebih jelimet lagi ya, Bas, ininya ya, perumusannya gitu kan. Perumusannya itu lebih jelimet lagi. Nah, ini ada bahasa programnya untuk menentukan bilangan prima ya. Di sini perbedaannya itu bisa kita lihat ya, bahwa I itu kalau diganjil ya kan, kalau diganjil kan tadi I sama dengan bukan diganjil. Di deret bilangan tadi kan I sama dengan 1 sampai 100 gitu kan. Kalau yang di bilangan ganjil tadi I itu sama dengan apa tadi bilangan ganjil? Ini nih. I itu sama dengan 1 ya sama 1 sampai 100 juga gitu kan yang bilangan ganjil. Tapi kalau bilangan prima I itu sama dengan 1 ke A, di mana A-nya itu nanti 1 ke 100. Terus A-nya itu nanti diubah-ubah lagi, di apa lagi, di breakdown lagi gitu ya. Menjadi ada B lagi di sini, B sama dengan A mod I ya. Jika I sama dengan 1, maka P sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau B-nya 0, A-nya I, kemudian maka P sama dengan 1. Ya, lalu B sama dengan 0 dan I kecil besar 1, P0, IA. Ya. Baru ini di mana penulisannya. Maksudnya apa di sini? Ada A, ada B, ada C di sini kan? Ada A, ada B, ada C. Ini maksudnya adalah bagaimana merumuskan ya, merumuskan bagaimana ya nilainya tersebut itu bisa habis dibagi 1 atau dibagi dengan bilangan itu sendiri gitu. Ya, tidak boleh ada bilangan yang lain, 1 koma gitu misalnya. Sekian koma gitu, ya. Makanya di sini dibikin nih, I itu lebih kecil atau lebih besar dari 1. Maka nilainya itu 0 gitu. Ya, artinya ini pembatasnya itu ini. Kalau memenuhi syarat yang lebih kecil atau besar 1, maka dia bukan termasuk. Coba kita lihat ya. Saya copy. Ini untuk bilangan prima ya. Jadi ini menulis sesuatu pada sel tertentu. Yang pertama, yang kedua ini untuk deret angka, ya. Yang ketiga ini untuk deret ganjil. Yang keempat ini untuk deret bilangan prima, ya. Kita cobakan bilangan primanya. Ini saya tulis bilangan prima. Ya, saya nulisnya berarti di ini ya, bilangan ganjil ini ya. Oke. Ini saya hapus saja yang di atas. Saya tuliskan di sini. Paste ya. Dan di sini bilangan prima berarti saya ganti ya. Oke. Dia tulis di mana? Selnya itu C, 1, C-nya itu sama dengan 1, berarti nanti C-nya itu dari sini juga. Kita eksekusi.
cannot run the macro may not available to. Kenapa dia? Coba kita lihat, ada yang error. Coba saya eksekusi dari sini. Oh, karena kita nggak bikin baru ya ininya ya. Nah, muncul deh ya. Tadi error karena kita nggak bikin baru ininya, apa namanya, tombolnya ya, tombolnya. Jadi dia menolak untuk mengerjakan ini. Oke, ini muncul ya bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, bla 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 sampai ke 97. Karena kita batasi bilangan primanya itu adalah dari 1 sampai 100 ya. Bahasa pembatasannya itu kan ada di sini ya. A-nya itu 1 sampai 100. Ya. Ya, ini untuk bilangan prima. Oke, sekarang ini saya belum coba juga ya, saya belum coba bagaimana kita mau bikin grafik dari apa namanya, dari tabel kan gitu. Saya delete dulu. Delete. Nggak bisa. Kita buat tabel. Kalau membuat tabel itu kan atau saya ambil ini ya. Oh, ini udah ada ya. Tunggu. Ini tugas yang lalu seperti ini ya. Ini mensimulasikan pergerakan sinus ya. Kalau dieksekusi, sorry, saya ini kan dulu, saya end dulu ya, biar kelihatan gitu. Nah, sinus itu kan gini ya pergerakannya ya, sampai 1 turun lagi ke bawah gitu kan, terus naik lagi ke atas ya. Itu pergerakan sinus gitu kan, pergerakan sinus, apa namanya, grafik sinus kan gitu kan, set ya. Jadi bagaimana cara membuatnya itu, tentunya harus ada angka yang berubah-ubah. Apa yang berubah-ubah? Berubah-ubah adalah sudutnya kan gitu kan. Dari 0 sampai 360 ya. Sudutnya itu harus 0 sampai 360 gitu. Nah, kemarin kan sudah saya tunjukkan sama kalian ya, bahwa kalau apa namanya, untuk melihat sinus ataupun trigonometri dari angka, kita tidak bisa langsung membuat sinus angka tersebut, tapi kita harus radiankan terlebih dahulu sudutnya, kemudian hasil dari radiannya itu baru kita sinuskan gitu kan, kita trigonometrikan. Ya, ini contohnya. Jadi kalau sudutnya 360, radiannya ya berapa gitu kan, diradiankan. Kemudian hasil dari radiannya itu kita apa namanya, kita sinuskan gitu ya, kita sinuskan hasilnya. Jadi ini adalah hasil radian ya, ini adalah hasil radiannya.
bukan sudutnya gitu ya, sudutnya. Tapi di sini sinusnya itu hasil dari radiannya, kan bisa kelihatan ya. Nah di sini angka yang kita ubah-ubah adalah di sel C6 ini, ya. Makanya kalau kita lihat makronya, assign makro, edit, ya. Kita lihat di makronya, ini simple aja sebetulnya ya. Kan apa namanya, kita bikin grafik yang bergerak seperti itu ya. Tapi sebetulnya bahasanya simple aja. Maksudnya bagaimana? Intinya adalah bagaimana mengubah sel C6 ini bisa berubah-ubah angkanya kan gitu. Makanya di sini dibikin nih C6 ya. Dengan range-nya itu adalah B6. Maksudnya range itu adalah angkanya berubah-ubah berapa banyak gitu angkanya. Jadi kan di sini dibikin I sama dengan N to 360, di mana stepnya itu adalah N, berarti nanti angkanya itu akan dimulai dari angka 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10 seterusnya sampai nanti angkanya berhenti di 360. Kenapa dibikin stepnya 2? Kenapa nggak 1? Kalau 1 mungkin terlalu lambat gitu ya. Kalau misalnya 5 nanti mungkin 5 atau 10 gitu lompatnya nanti terlalu cepat ya. Jadi dibikinlah 2, kemudian nanti dari apa namanya, di C6 ini itu angkanya diubah-ubah. Kalian nggak usah jangan terkelabui dengan yang di bawah sini ya, karena ini nggak terpakai juga. Tunggu ya. Oh, terpakai ya, terpakai. D7. Ya, nggak terpakai ini sebetulnya. Hanya fokus di sini saja. Ya, kan yang berubah ini cuma yang di baris atas ini aja nih. Yang di bawah nggak ada apa-apanya. Jadi yang di bawah ini kalau saya coba hapus yang di bawah sini, ya tetap bisa berjalan gitu ya. Nah, gimana? Tapi caranya sudah saya jabarkan. Yang pertama, menuliskan stepnya berapa gitu ya. Kemudian apa namanya? Ini untuk penulisan sudutnya yang mau diubah-ubah sudutnya tadi 0 sampai 360 sudutnya. Kemudian ini kita buatkan radiannya. Jadi radian dari sudut yang kita tuliskan nanti akan berubah-ubah nih kan. Kemudian di sini kita mau bikin grafiknya di sini ya. Grafiknya dari sini. Sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita masukkan grafik. Cuman X dan Y ini mungkin kita bisa ubah lah ya. X-nya itu adalah sudut. Y-nya itu adalah apa namanya, sinusnya ya, nilai sinusnya. Oke, kita blok ini, insert tabel kan gitu, apa namanya, grafik. Chart title-nya grafik sinus. Kemudian kita sebentar ya, kita
Kita harus nampilkan seperti yang di kanan ini ya, ada yang minusnya. Jadi select data, bukan ini ya kayaknya ya. Format desain layoutnya, layout boleh kita ubah dulu. Ini adalah nilai sinus, kemudian ini adalah sudutnya ya. Oke, kemudian ini kan mana dia mengubah ininya. Format plot area bukan juga. Nah nih, mana dia? Bentar ya. Data bukan. Oh ya, ini pun terbalik juga nih ya ininya ya. Jadi sudutnya yang di sumbu Y-nya gitu kan, nilainya di sumbu X. Ini harus dibalik dulu. Select data dulu. X value-nya adalah Y value X value-nya itu adalah sudut ya, ini. Y value-nya adalah nilainya. Jadi makin besar. Oke ya, sudutnya sudah, nilainya sudah, cuman sekarang kita mau tampilkan yang minus.
biar bisa kelihatan. Oke dulu. Nih, format axis ya. Oh ya, jadi yang ini ya, yang apa nama, sumbu X-nya yang diklik, kemudian kita klik kanan format axis ya, muncul ini. Kemudian di sini minimumnya 0. Coba bikin minimumnya itu adalah minus 1,5. Maksimumnya 1,5. Ya, jadi berubah dia ya, ada minusnya di sini. Dengan major itu maksudnya adalah berapa naiknya, skalanya berapa naik. Kalau kita ubah menjadi 0,2 ya. Kita ubah jadi 0,2, dia akan naik 0,2 gitu ya. Minornya 0,2 juga. Ya, 0,3 aja deh biar bagus deh. Ya, jadi bagus ininya. Kalau 0,2 tadi dia ada yang nggak balance gitu ya. Sudah, ini sudah jadi grafiknya untuk melihat pergerakan dari angkanya. Gitu ya. Sekarang ini ditutup. Oh, kita bisa juga nih sih mengubah yang ini. Maksimumnya 100 tidak masalah, tetapi kita mau apa namanya? Kita perkecil gitu ya. Angkanya dari 50 menjadi 20. Coba kita lihat. Oke, ini kita panjangin. Ya, jadi lebih apa ya? Lebih kelihatan gitu ya. Oke, selesai urusan grafiknya ya. Urusan grafiknya selesai. Nah, sekarang adalah kalau kita eksekusi langsung, ini sudah jadi harusnya. Oh, tunggu. Nah, ini salah ya, salah berarti menentukan X dan Y-nya salah ini ya. Kita bisa tekan escape, ESC, kemudian N untuk menghentikannya secara paksa. Ini masih salah datanya, jadi edit dulu. Untuk Y-nya saya rasa sudah, untuk X-nya itu gini ya. Oke. Oke, coba. Oh, X-nya begitu. Ya, ini masih salah juga. Coba kita lihat yang ini. Ada sinus, ada grafik, edit. Series name-nya sinus, kemudian ininya ini ya, udutannya untuk yang ininya. Nah, oke. Nah, ini juga kita buat seperti itu. Data. Ini sinus. Ini adalah yang ini. Yang ini adalah yang ini. Oke. Ya sudah jadi, cuman dia terlalu ini ya. Terlalu renggang gitu ya.
Saya hentikan dulu. Ini berarti kita perlu coba yang ini tetap 50 kita buat karena minornya 4 mungkin tadi ya. Coba ini 20 dan ini jangan 4 tapi kita samakan 20. Masih sama. Berarti harus 50 ya. Maksimum 150. Tidak. Saya lihat yang ini dulu. 50, 10, maksimum 360. Maksimum 360. Oh, oke, saya tahu apanya, alasannya apa. Kenapa dia yang ini bisa, yang ini enggak. Jadi ini ada yang kurang, yaitu adalah ini, grafik ini ya. X-nya yang ini, Y-nya yang ini. Nah, di sini ada pembatas ya. Ya. Ya, di sini ada pembatas supaya grafiknya tidak bergerak-gerak ya, supaya grafiknya tidak bergerak-gerak. Tadi kan bergerak ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, gitu ya. Jadi ada pembatas di sini. Makanya dituliskan di sini 361 sama angka 1 di sini ya, supaya grafik ini tidak berubah-ubah. Kalau tadi kan dia berubah-ubah ya kan? Ya, ini tinggal diubah ininya saja. Ya, maksimum 360, minimumnya itu 0. Oke, coba kita bikin stepnya tinggi sedikit, 10. Gitu ya, sudah jadi untuk sinus. Nah, gimana caranya supaya ini kan yang bergerak cuma tombolnya aja ya, bergeraknya kan cuma titik poinnya aja yang biru ini. Sekarang gimana caranya supaya eh, muncul garis gitu ya, muncul garis. Coba nanti itu menjadi tugas kalian ya, untuk apa ini, untuk nilai UASnya itu bagaimana caranya supaya nanti yang muncul adalah garis. Kalau ini kan tadi cuma pergerakannya saja, pergerakan tombolnya. Saya pengen setelah tombolnya bergerak dia akan menggaris gitu. Bisa dipahami ininya tugasnya.
Halo? Ya, Pak. Tugasnya bisa dipahami, maksud saya. Berarti setelah membuat grafiknya muncul buat garisnya, Pak? Ya, Atau garis gimana tadi? grafiknya yang muncul. Iya, garis grafiknya yang muncul dari pergerakannya itu gitu. Itu kan tinggal bagaimana menuliskannya, itu supaya nanti eh, angkanya itu yang berubah itu tertulis di bawah sini gitu. Ini kan yang berubah-ubah tadi kan cuman sel ini aja gitu kan. Nah, bagaimana di grafik ini nanti angkanya itu tertulis di sini. Kan tadi udah ada saya kasih bahasa program untuk menuliskan deret angka kan gitu kan. Jadi tuliskan di angkanya di sini yang dari kan berubah-berubah tadi kan sel yang ini kan. Yang sel 360 ini kan berubah-berubah dari sudut 0 sampai sudut 360 ya. Nanti eh, tuliskan angka perubahannya itu ke bawah gitu. Seperti menulis deret tadi. Jadi kalau kita menuliskan ke bawah sini, itu pasti nanti akan muncul garisnya. Tentu eh, jenis grafiknya juga harus diubah kan gitu. Jenis grafiknya berarti yang ini kan saya buat yang kayak gini. Tentu diubah menjadi yang ini misalnya atau yang ini. Yang garis dia, yang line. Saya ini kan ya, saya tunjukkan aja sedikit ya, sedikit. Untuk X value-nya tidak perlu, Y value-nya yang perlu. Ya. Nilainya buat gini. Jadi kalau misalkan sudutnya 0, startnya 0, kalau misalkan 30, ya error ya. Hmm, sudut kemudian oh, hmm,
Nilai sinus. Atau saya ini ya, saya ini dia harus terisi juga nih ya, harus terisi juga. Ini berarti ya nih. Nah, ininya itu kan udah kelihatan kan ada garisnya gitu ya. Jadi kalau angkanya terisi kemari ya, dia akan mulai menggaris. Cuman ini kan saya batas sampai 90, makanya dia berhenti di atas. Dan ini juga sudutnya juga apa namanya, saya lompat-lompat gitu, makanya dia jadinya apa namanya, patah-patah gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin sudutnya saya buat misalnya 60, 90 gitu ya, kelihatan kan dia bergeser gitu. Terus ya, kelihatan bergeser ya. Jadi intinya adalah bagaimana kalian menuliskan deret di bawah sini, di sini, di kolom ini gitu. Kalau kalian udah bisa menuliskan, bisa dituliskan deret angka di sini, nanti grafiknya akan bergerak dan menuliskan garis, menghasilkan garis gitu. Tapi tentu harus dipilih lah grafiknya itu yang model grafik yang garis. Kan gitu tadi kan yang saya bilang. Chart type-nya harus yang seperti ini karena dia garis. Kalau misalnya yang ini dia cuma titik-titik doang gitu ya. Pilih yang garis. Kalau yang ini nggak ada titik-titiknya. Terserah yang mana antara dua inilah gitu kan. Tapi begitu caranya supaya dia bisa memunculkan garisnya. Ya, kalian rekam ininya, tugasnya itu kalian bikin ya seperti yang saya bilang tadi, bikin dia bagaimana grafiknya itu bergerak gitu. Kemudian ini apa namanya, direkam pergerakannya itu. Nah, videonya itu yang kalian kumpulkan. Jadi ini kan seperti simulasi gitu kan, seperti simulasi ya. Saya mau lihat videonya, video simulasinya. Bisa dipahamin ya pergerakannya seperti apa gitu. Nah, tugasnya itu adalah yang sinus sama kosinus ya, sinus sama kosinus. Kalau tangen itu nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak smooth. Sinus sama kosinus. Jadi kalau udah jadi sinusnya tinggal kalian ubah aja rumusnya jadi kosinus gini kan, di sininya itu sama dengan cos gitu. Cos D6 nanti udah tinggal otomatis saja dia. Oke. Nanti saya kasih GCR ke Pajar. Nanti kumpulkannya di Google Classroom. Kalian upload ke YouTube. Nanti link YouTube-nya itu yang kalian kirimkan ke GCR. Ya, jangan videonya yang dikirim ke GCR. Nanti penuh email apa namanya, kapasitas simpan email saya. Jadi diupload di YouTube
bolehlah mungkin dibikinkan apa link satu kanal YouTube sendiri untuk kelas ini gitu kan. Kemudian kalian masukkan, uploadkan videonya itu di kanal YouTube tersebut. Nanti linknya yang dikirimkan ke GC. Deadline-nya sehari sebelum jadwal UAS. Ya, jadwal UASnya kapan saya belum lihat. Kalau misalnya jadwal UASnya Senin besok, ya berarti hari Minggu lah harus selesai. Itu ya. Ada pertanyaan? Ini masing-masing ya, tugasnya masing-masing. Nah, gimana caranya saya mengetahui bahwa itu pekerjaan kalian? Tentu stepnya itu kalian silahkan stepnya ini disesuaikan dengan NIM kalian, 2 angka NIM kalian. Kalau misalnya 01 berarti 1. Kalau dia 2 berarti 2, 02 berarti 2. Kalau dia NIM-nya 34 berarti ini 34 stepnya. Kemudian tuliskan nama kalian di sini. Di mana yang bisa saya inilah, misalnya di grafiknya, grafik sinus Fajar misalnya kayak gitu kan, grafik sinus Fajar misalnya. Silahkan ditulis di mana, pokoknya kelihatan di layar kalian itu. Atau di sinilah di grafik sinusnya nih, ya grafik sinus Fajar, tuliskan namanya Fajar gitu. Dengan stepnya itu ya, stepnya itu NIM 2 angka NIM kalian, 2 angka di belakang ya. Oke, nah jangan lupa menge-save-nya itu. Oh, selain videonya kirimkan juga Excel-nya ya, file Excel-nya. Selain video kirimkan juga file Excel. File, save as ya. Pilih tempatnya di mana. Excel makro enable, jangan lupa. Simulasi sinus dan kosinus misalnya gitu ya. Tuliskan nama kalian, Fajar. Baru di save. Jangan lupa itu Excel makro enable workbook. Kalau Excel kalian tidak bisa saya buka, berarti gagal ya. Tugas kalian berarti gagal. Ya, nilainya nggak ada. Itu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada, pas? Pas, Pak. Pas ya. Oke. Tadi gambarnya sudah diambil kan, Fajar ya? Iya, Pak. Gambarnya sudah diambil kan, screenshot? Iya, Pak. Iya, Paknya ini maksudnya iya sudah diambil atau gimana? Enggak, Pak. Tadi jaringannya agak putus-putus, jadi kurang dengar tadi, Pak. Oh, gambar screenshotnya udah diambil? Oh, sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada ya, oke. Tolong nanti dikirimkan ke saya ya. Baik, Pak. Oke, udah itu aja dari saya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.